nggak akan pernah bisa bersatu, Cerisa. Ntar kita coba dulu. Coba ya, pelan-pelan. Nathan kemana? Kenapa cuma bajunya doang? Ini celananya kenapa? Cuma celana. Dia nggak pakai celana dalam. Nathan. Untung gak bau. Halo Smart Viewers, welcome to Movie Free. Yes, sore bersama gue Nathan dan Gue Karissa. Dan tentunya kita akan di sini bahas mengenai film-film dan Film bersama reviewer nomor 1 di Indonesia. Senggol dong. Amin dulu dong. Oh ya, amin dulu. Bagian kemanggisan. Ah, itu karena hanya itu yang bisa kita klaim. Betul sekali. Alright. Nah, Oke. today balik lagi dengan Carissa. Nah, kita akan bahas film tentunya ya, Ya ini sangat bombastis sih. bombastis. Sesuatu yang sangat super duper. Betul. Super duper fresh. Baru keluar dari Disney dan Pixar, yaitu adalah Yeah. Cars Date. Bukan dong. Salah itu. Maksudnya? Itu bukan film yang akan kita bahas. Tapi itu awalnya doang. Oh, awalnya doang. Itu ya, FYI Iya. buat teman-teman ya. Gue kira cuma di studio gue doang. Ternyata di studio Ternyata lu juga enggak, ya. itu di seluruh studio ya. Pasti Studio. kalian tuh salah satu yang ini gak sih, relate gak sih, yang kayak aduh ini gue salah masuk bioskop atau studio gak gitu. Itu dia, ternyata cuma menit-menit tahu. 10 menit lumayan ya. Lumayan banget itu. Nah, Itu iya. udah memanaskan emosi kita duluan itu kayak Oke. itu film. Nah, ini editor balik lagi. Nah, hari ini kita akan bahas Elemental, Yes. Forces of Nature. Ya. Panjang banget sih itu judulnya, saya nggak hafal jujur, jadi kayak Elemental. Ya itu ya. Tapi guys, di sini banyak banget mungkin buat teman-teman karena kayak remind kembali dengan Inside Out ya nggak sih? Ya ini super duper mirip, tapi beda ini karakternya menurut aku lebih fresh gitu. Lebih fresh. Karena kita menggunakan elemen-elemen yang ada di alam sesuai sama judulnya. Betul. Nature gitu. Nature. Jadi di sana ada 4 ya. Ada betul. api, Ada air. asik. Ada kayu, which is earth, hutan gitu ya. Iya. Dan Satu lagi ada udara. udara yang katanya itu loh ada di Frozen 2 loh guys katanya. Tapi Oh, gitu ya? mungkin boleh ya kalian cek itu benar atau tidak gitu. Iya. Soalnya biasanya memang si Pixar ini kalau misalnya bikin film kadang Suka ada kasih teaser-teaser Iya, di film-film bener. sebelumnya gitu ya nggak sih? Betul. Gitu kan. Nah, yang pertama pengen kita bahas yang tentunya adalah balik lagi dengan Disney dan Pixar, pasti yang harus paling kita bahas salah satunya adalah secara visualnya. Yes, betul banget. What do you think? Aku suka banget ya. Ini kayak yang tadi aku bilang, ini tuh fresh banget. Kayak jujur dari awal sampai akhir mata kalian tuh akan dimanjakan dengan semua visual-visual yang kayak warnanya. That's right. Itu kayak bener-bener beragam banget. Dan Setuju. kayak unik banget sih menurut aku ya. Iya. Animasinya cucok parah. Cuma mampus ya gitu kan. Mampus. Soalnya ini gak sih, maksudnya kalau misalnya kita nonton Inside Out, maksudnya kan paling dekat tadi udah dibahas ya, agak-agak mirip-mirip kayak ada kebagi-bagi ras-rasnya gitu ya kan. Iya. Nah kalau Inside Out kan rasanya kelam, kayak Kalau warnanya nggak dark, cuma Iya, rasanya ya. kelam, sedih, sentimental karena bahas mengenai keluarga dan emosinya, rebel anak-anak gitu kan. Tapi sekarang akhirnya di sini rasanya bright banget gitu Iya, karena bright parah sih. ini problem-problem yang ada di sini bukan cuma buat anak-anak tapi buat orang dewasa juga dapat gitu. Makanya Betul. colorful sekali nih, cocok buat teman-teman pengen misalnya, kan ini semua umur ya. Jadi Iya. pastinya cocok banget buat anak-anak pas mau nonton gitu kayak wah suka banget karakternya, jadi menarik gitu. Bener-bener kayak kalian tuh definisi visual indah tuh ini gitu. Betul ya gitu. Kalau kayak kata di film tuh maksudnya ini kan ada 4 ras, sebutlah Ya, ras gitu ya. ras. Nah setiap ras ini menariknya adalah secara desain gitu ya. Ini yang paling salah satu Oh iya hal yang gue bener-bener. suka gitu, karena sebutlah kayak misalkan api gitu. Jadi ada pekerjaan tuh khusus buat yang api, Api doang. Kayak doang. misalnya pengrajin kaca gitu kan, karena dia kalau ketemu pasir jadinya kaca gitu. Iya. Terus kalau misalnya Aku suka banget lagi tuh pas jadi kaca. pas jadi kaca Iya, kan, gitu bagus kan. banget. Kalau misalnya pas lagi ini juga api ketemu sama pohon, akhirnya langsung
langsung jadi Terbakar. telanjang gitu kan. Iya, Pasti kan dia kan gersang. gersang gitu kan. Terus kalau misalkan air ketemu api nggak bisa karena ya saling memadam. Iya. Nah jadi ini padam gitu kan. seperti beda agama gitu guys. Gitu. Beda keyakinan, beda ras. Tapi gitu. itu sih mungkin kalau misalnya kita bisa bahas dikit gitu ya, langsung masuk ke hal-hal yang menurut gue ada beberapa double Relate ya meaning sama gitu ya, kita. yang relate juga gitu kan. Ini yang bikin kita maksudnya jadi berpikir gitu kan, kenapa sih kayak kalau misalnya ngomongin di gue hal-hal yang paling gue relate itu adalah misalnya cinta beda agama. Romansanya ya kalau Kanatan gitu ini. kan. Kalau gua masuknya ke romansanya gitu karena itu yang hal yang gue fokusin di dalam film ini. Karena kalau misalnya pas kita lihat ya pasti gitu. Ini sebenarnya kalau mau ditunjukin filmnya utamanya adalah film romance gitu. Iya, romansnya. Orang-orang yang misalkan memang lagi jatuh cinta gitu ya. Gue kalau misalnya ngomongin film ini cocok buat siapa? Gue bilang buat orang-orang yang lagi Jatuh cinta. lagi jatuh hati, orang-orang yang lagi panas-panasnya di situ gitu, Char. Kayak misalkan di film ini kan kalau misalkan lagi beda agama gitu kan, Iya. terus ada percintaan, terus ada orang tua yang nggak setuju. Gak setuju, tidak kan. direstui. Nggak Play direstui. melawan restu sekarang juga. Kalau gue fokusnya merasa kalau di film ini ya ngomongin Romance romance-nya. gitu ya. Kalau lu? Kalau aku berbeda guys dari Kanet, karena kayak aku tuh melihat si Amber ini tuh kayak gue gitu loh kak. Gimana? Jujur. Jadi kayak aku tapi lebih fokusnya bukan ke romansanya, tapi lebih ke gimana si Amber ini berusaha untuk mencari passionnya ya sebenarnya. Kayak aspirasi dia gitu dalam memandang kehidupan itu Benar, tuh benar. aku relate di situ. Gimana dia tuh bingung ya tadinya, kayak dia kan bisa dibilang juga remaja yang masih labil mencari jati diri gitu. Iya. Nah itu aku malah relate di situ. Tapi situ, benar iya. karena sebenarnya film ini tuh fokusnya banyak gitu. Jadi nggak cuma di romance sebenarnya. Fokusnya banyak gitu. Tapi nah kalau misalkan dari teman-teman kira-kira fokusnya Iya kalian relate-nya kayak gimana? relate-nya Coba kemana? komen di bawah. Gue juga kayak pasti penasaran menurut kalian kayak gimana sih gitu. Betul. Oke tadi kalau udah bahas soal relate-nya kemana, tapi yang paling Kanatan suka dari film ini apa coba? Kalau dari gue yang paling gue suka itu adalah karakter-karakternya semuanya bisa dilihat berbeda. Gitu. Itu satu ya. Jadi maksudnya walaupun bentuknya air nih, tapi semuanya bisa dibedain gitu karakter-karakter airnya kayak gimana gitu. Terus digambarin kalau misalnya air tuh ya gue nggak tahu sih ya, tapi paling nggak keluarganya si Wade ini dia suka nangis gitu. Gue nggak tahu apa semua karakter orang air tuh kayak gitu kan. Nah itu aku juga yang Terus gue suka banget sih. aku juga suka sih kayak mereka tuh berhasil develop setiap karakternya dengan detail pertama. Iya. Dan itu juga kayak kasih makna ke kita. Kayak kalian bisa lihat ya kalau misalkan karakter api tuh kan yang kayak bisa dibilang paling membara. Terus kayak berani gitu. Api kan selalu ngelambangin itu kayak berani. Sedangkan kalau air tuh yang kayak ya udah ngalir aja kalem gitu. Benar. Dan itu nunjukin karakternya tuh malah si air ini kan cowok ya. Terus yang cewek ini yang berani. Jadi tuh kayak bisa membuat aku sih bisa menghapus stereotip kalau misalkan cewek itu lemah gitu ya. Kalau misalkan cowok tuh lebih strong, tapi sebenarnya nggak juga gitu. Bahkan cowok tuh di sini diwajarkan untuk kayak lo nangis tuh nggak apa-apa loh. Asik. Gitu. Jadi kayak yang paling aku suka selain dari visual dan desainnya, aku suka banget karena yang tadi dibilang sih banyak double meaning dan kayak meaningnya tuh lumayan dalam dan sangat relate ke kita manusia. Padahal ini kan karakternya bukan bentuk manusia, bukan bentuk tapi manusia. bisa relate ke kita gitu. Betul. Nah ngomongin double meaning, gue juga pengen bahas sih gitu. Karena tadi udah kesebut satu ya. Iya. Gitu. Ngomongin di sini rasanya kayak cinta beda agama kan. Kayak si ini gue sih nonton review orang gitu ya, tapi kayaknya belum ada yang jarang bahas gitu. Karena Apa tuh? entah gue agak heran gitu. Kenapa nggak dibahas? Apa karena nggak kepikiran atau karena lebih relate kita yang di Indonesia juga kali ya? Soalnya di luar tuh reviewer luar kayak belum ada yang bahas soal ini deh, kayak masalah cinta beda agama gitu. Karena kalau kita kan rasanya gue ngerasanya si Amber ini yang si api kan pindah gitu kan ke negeri ada banyak air gitu kan. Nah itu kayak rasanya imigran gitu loh. Minoritas gitu dia. kan. Nah tapi specifically gue ngerasa kayak orang India nih. Hello, how are you? I am under the water. Si Amber ini gitu kan dengan bahasanya kayak Ashfa buat manggil bapaknya. Terus ada Ashfa tuh Arab ya, soalnya bahasa Arab. Bahasa Arab gitu kan. Terus buat teman-teman boleh cari di internet tuh Ashfa, ASHFA. Terus ada bakso, BA keso, KSO. Terus
ada kayak misalkan bahasa-bahasa di awalnya itu kan nggak ditranslate ya, gitu kan. Jadi kayak memang mereka benar-benar imigran, jadi harus belajar bahasa baru gitu. Adaptasi lagi. Nah, yang menariknya lagi yaitu adalah rasanya kayak hubungan antara si Amber sama Wade ini kayak cinta beda agama dari kayak misalkan nih, contoh gue ngebayangin si Amber sama Wade kan nggak bisa bersentuhan. Gak bisa bersentuhan ya. Gitu kan, kayak ya ini ini gue stereotip sih. Coba ini coba diterima dengan pandangan terbuka ya guys. Jangan gitu. open minded ya guys. Ini gue nggak tahu ntar diedit atau enggak, paling nggak ngomong dulu kasih. Gitu kan. Gitu. Nah, gue rasanya si Amber ini adalah perempuan Muslim. Jadi sedangkan kayak si Wade ini adalah pria Kristen apa? Kristen atau bukan Nasrani. non-muslim lah ya Iya, pokoknya. maybe Nasrani gitu kan. Nah, jadi kayak waktu itu ada di dalam film ini adegan kayak si Amber pengen pegangan sama Wade, cuma Ya, udah kayak gitu. sorry kebalik. Si Wadenya pengen pegangan tangan sama Amber, cuma Ambernya langsung kayak nggak mau gue. Kayak nggak bisa kayaknya nih. Kita Gua bukan takut Mukrim. kenapa-napa. Maybe kayak gitu Mungkin kan. ya. Ini coba dibayangkan gue doang atau kalian juga ngerasa kayak gitu sih, Cok? Gitu. Makanya pas gue lagi nonton, coy, ini cinta beda agama anjir. Gitu kan. Makanya kenapa bisa relate ke kita. Jadi buat kita yang mungkin di Asia dengan dengan gaya parenting seperti bapaknya Tradisi si Amber, kita kayak gitu tradisinya juga, kayak gitu mungkin ya. akan jauh lebih relate mungkin daripada yang ada di Barat lah ya, gitu kan. orang-orang barat. Lagu-lagunya pun kayak seperti itu. Coba kalian dengerin lagunya Lauf. Apa judulnya? Ya nanti ada di bawah, gue lupa ya. Nah, lagunya Lauf itu yang nyanyi itu nada-nada awalnya tuh kayak deng 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 dereng. India. Tapi lo selalu gitu juga sih Iya kan? lagunya. Tapi Siapa? kali ini emang feelsnya emang beda feelsnya sih. beda, Iya. bener-bener. Nah itu coba buat teman-teman, kalau gue ngerasanya ada meaning seperti itu gitu. Kayak ya dua itu tadi ya, cinta beda agama sama orang imigran. Kalau yang imigran sih dibahas ya gitu ya. Iya. Tapi cinta agama ini mungkin jarang yang bahas karena nggak ada yang tahu ya. Mungkin agak ya. Ya gitu. Nah, Tapi kalau Kanatan ngelihatnya dari cinta gitu ya. Aku tuh melihatnya karena mereka udah pakai elemennya itu ya elemen bumi kita. Mereka tuh banyak juga ternyata kasih meaning tentang alam. Sebenarnya lebih ke keseimbangan alam kita gitu sih. Karena kan ada beberapa kejadian yang di film itu terjadi karena ketidakseimbangan alam kan. Dan terjadi karena kayak yang ini terlalu banyak lah jadi kayak gini. Itu tuh kayak ternyata ngingetin kita juga kayak kalau misalnya kita jaga alam kita tuh bakal bisa seindah ini gitu. Itu sih kalau dari aku. Kalau maka tadi pas kita sempat ngobrol lagi, Carissa ngomong kayak gini, gue juga kayak, lah iya juga ya, gue sama sekali gak kepikiran. Mungkin karena gue udah terfokus masalah romansnya kali ya, gitu. Jadi udah gak ngeliat ke situ lagi. Maksudnya secara meaning film ini sebenarnya pengen ngambil arahnya kemana. Tadi pun di awal kita sempat bahas kalau misalnya gue kalau lu ngelihatnya fokusnya aspirasi dari Amber gitu kan, individunya dia masa gitu. depannya mau seperti apa, kerjaan. Kalau gue pun ngelihatnya dia tuh secara romansa dia dengan Wade gitu kan. Ya gitu sih, buat mungkin ya makanya double meaning di film ini menurut gue banyak banget sih, apalagi seksual innuendonya gitu ya ada ya. Iya. Gitu. Jadi Tapi kalau kalian terlalu polos gak paham sih. kalau terlalu puas gak paham. Tadi gue kasih tahu, Car, kalau gue ngeliat scene ini, gue ngerasa ini ada seksualnya nih gitu. Terus Carissa kayak, oh iya juga ya gitu. Iya, gitu. kayak, Jadi buat yang dewasa bisa nonton, anak-anak nggak nyambung tapi have fun aja. Iya. Gitu. Jadi semuanya bisa enjoy sih. Semua di bisa film enjoy. Ini. Nah, ini mungkin kita harus kasih skor di sini karena ini adalah closing statement dari kita ya. Oh iya betul. Ada bukan closing statement, bukan statement juga ya, paragraf kali ya nanti gue jelasin ya. Nah, kalau dari gua skornya 8. Dari Carissa berapa? Aku juga 8. Sadis gitu. Super. Nah, ini kan kita ngomong 8 ya gitu. Dari ini yang kita bahas ini aja pertanyaannya, kenapa skor kita nggak lebih tinggi dari 8? Oke. Dari Carissa dulu. Pertama, kalian nyadar nggak kalau ini ceritanya tuh generic dan cukup klise banget gitu. Sebenarnya kayak nothing special di cerita ini, kayak POV-nya segala macem. Tapi dan selain itu juga mereka tuh taruh yang tadi aku bilang ya bisa double meaning tuh sebenarnya karena fokusnya tuh juga banyak di film ini yang tadi aku sempat mention juga. Tapi sayangnya kayak menurut aku mereka tuh dengan naruh fokus yang sebanyak ini developnya tuh berantakan gitu. Itu sih yang bikin kenapa nggak lebih tinggi dari 8 ya gitu. Karena kan ya karena film tuh nggak, maksudnya mungkin orang bisa enjoy tapi nggak cuma visual doang kan yang bisa kita enjoy. Kita juga butuh enjoy ceritanya gitu. Itu sih kalau dari aku gitu. Kalau dari Kanatan apa? Nah, gue bahas sedikit yang kenapa 8 dulu juga ya gitu. Karena di sini salah satunya adalah si Wade ini adalah
contoh karakter yang beda banget dengan protagonis laki-laki di story-story yang lain gitu. Iya. Gue nggak tahu ya, mungkin kalau dia jatuhnya lebih ke Delta kali ya, Delta or Sigma gitu. Iya. Jadi orang yang nggak takut untuk nunjukin emosinya nangis, Iya. tapi bisa ngerangkul orang-orang buat jadi makin akrab, jadi semangat dan Suka sama dia lain-lain. juga gitu. Suka sama jadi suka sama diri dia sendiri juga, walaupun sebenarnya dia nggak harapannya untuk orang suka dia, tapi jadi suka aja gitu karena perlakuan dia gitu kan. Itu salah satu yang bikin gue jadi 8. Nah, yang bikin gue kenapa nggak lebih tinggi dari 8 adalah salah satunya tadi setuju gue sama Carissa, tapi di sisi lain adalah ini si ceritanya itu menurut gue agak banyak keputusan-keputusan dari manusianya, karakternya itu tiba-tiba berubah cepat gitu aja gitu loh. Berhubungan sama Switch emotionnya juga. Iya. Kan pace-nya lu bilang tadi Pace-nya cepet banget juga nah, ya, jadinya benar. ada beberapa hal tuh kayak misalnya si Wade sama Amber abis berantem, terus abis itu di scene berikut, lah kok baikan? Iya, terus abis baikan tiba-tiba juga langsung berantemnya tuh drastis gitu. Akhirnya berantem. Apakah mungkin karena ini menceritakan remaja yang labil ya, jadi Iya. bisa switch-nya secepat Switch-nya itu. secepat itu. Tapi menurut aku sebenarnya kayak bisa di-develop lebih lagi Benar, sebenarnya. Nah, Gitu sih. ada satu lagi cara kalau Apa? dari gua, yaitu adalah beberapa meaning di sini yang pengen disampaikan. Maksudnya pesan ya, bukan meaning makna. Bukan meaning arti scene-nya gitu, Iya. tapi kayak pesan Moralnya nggak pesan sih? moralnya Ya. yang disampaikan. Menurut gua kadang ada beberapa yang kayak kurang pas gitu. Dalam arti maksudnya yang pesan yang dibawakan untuk disampaikan ke orang-orang, rasanya kalau kadang di situasi beberapa orang tuh untuk kita aplikasikan nggak cocok gitu. Kayak Iya. misalnya nih kayak Amber aja nih, misalnya Amber kan sama bapaknya gitu kan. Iya. Terus si Wade ini malah kayak ngasih masukan kayak udah lo nggak apa-apa kali cari jati diri aja, nggak usah ikutin keluarga lo gitu kan. Tapi ya memang bener sih, kadang ada beberapa kondisi secara realistis ya kita nggak bisa ngikutin kemauan kita gitu kan. betul. Tapi si Wade-nya tuh jadinya keras banget gitu sama Amber, dan Iya, akhirnya jadi Ambernya kayak iya nggak ya atau gimana ya gitu. Terus belum tahu, padahal belum ngobrol sama bapaknya lagi gitu kan. malah jadi bukan nambahin solusi sih, tapi jadi kayak kompor aja Jadi- gitu. Gitu. Ya, Iya kan? bahasa tepatnya adalah itu. Iya. Padahal dia air ya. Makanya betul Komporin banget. ya. Tapi ya kayak gitu-gitu sih guys. Maksudnya yang bikin di sisi lain sih menurut gue secara visual udah flawless, musik udah oke, Ya, which suka is banget sih memorable sama dan musiknya. enak buat didengar lagi ulang. Iya. Udah ada playlistnya di Spotify gitu, buat teman-teman bisa cek lagi sih gitu. Nah, Yes. kalau dari kita sih cukup itu aja ya, Carissa gitu. Buat teman-teman nanti minggu depan menurut kalian kita harus bahas apa lagi? Komen di bawah. Silakan komen di bawah. Jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe Share juga, dan nyalain lonceng notifikasinya. pastinya. Dan yang terakhir jangan lupa juga untuk follow TikTok kita, ada di Yes. movie.freak gitu ya. Gampang kok, ada di TikTok. Tinggal cari itu aja Langsung muncul guys. Langsung muncul pastinya itu ya. Alright, buat Smartverse yang di rumah, akhir kata Nathan pamit. Carissa pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye-bye.